Baleners dan teman-teman Mall Balai Kota Tangerang. Siang hari ini nih, jam 2 siang ini kita balik lagi bareng saya Vina di acara Back to Talk. Dan siang hari ini nih kita kedatangan tamu spesial. Kayak nggak asing lagi. Buat orang Tangerang kali ya Pak ya? Sepertinya gitu. Kayak wajahnya ganteng kan bapaknya ya. Cocok lah buat masuk ke Instagram kita Pak. Nah di siang hari ini kita akan ngobrolin bareng sama perwakilan dari Polres Metro Tangerang Kota untuk membahas tentang nih kemerdekaan di tengah pandemi yang saat ini tuh masyarakat tengah galau nih karena efek pandemi COVID-19 yang melanda negara ini. Banyak informasi yang beredar mau di media sosial, di televisi maupun di media cetak yang kadang malah bikin masyarakat jadi bingung nih sobat. Nah hal ini yang menimbulkan kesimpang siuran mengenai batasan-batasan perihal aturan baru yang saat ini ada di tengah masyarakat, terutama untuk warga Tangerang, buat sobat Baleners maupun buat teman-teman Mall Balai Kota nih gitu. Nah sekarang pada siang hari ini nih kita datengin dari Polres Metro Tangerang Kota untuk cari tahu mengenai aturan yang saat ini berlaku nih. Apakah 75 tahun kemerdekaan Indonesia, negara yang saat ini masih benar-benar memerdekakan kita, terutama pada masa new normal ini, atau kemerdekaan seperti apa sih yang harus dijalankan saat ini oleh masyarakat maupun warga Indonesia untuk menyesuaikan diri lah dengan gaya hidup atau mungkin new normal ini gitu kan, di tengah pandemi yang masih melanda negara ini. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya perkenalkan tamu siang hari ini dari perwakilan Polres Metro Tangerang Kota dengan Bapak Kompol Abdul Rahim. Benar ya Pak ya? Betul. Ya, beliau dari bagian Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Vina. Ya. Walaupun banyak melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang harus diterapkan di masa pandemi ini, tetap harus sehat, jaga stamina, jaga itu ya Pak ya, tetap ikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Betul. Nah sekarang nih teman-teman, kita udah kedatangan Bapak Abdul Rahim ini, kita mau ngebahas nih tentang apa aja sih menurut Bapak yang ingin disampaikan tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, tapi dengan keadaan yang sekarang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak. Tahun sebelumnya kan kita masih bisa mengadakan lomba dengan bebas gitu kan, upacara pun kita masih bisa merasakan upacara di Istana Negara yang bebas gitu ya Pak. Kemarin amat sangat terbatas, ya cuman gitu doang, jadi kayak epicnya itu kurang gitu loh Pak. Nah makanya saya pengen Bapak sharing lah Pak dari Polres Metro Tangerang Kota ini gitu kan, mengenai bagaimana sih pandangan dari Polres Metro Tangerang Kota atau dari Bapak terkait dengan kemerdekaan di tengah pandemi ini. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita santai aja ya Mbak Vina ya. Jadi terkait dengan virus corona ini, COVID-19, ingat bukan hanya kita saja Mbak Vina, seluruh dunia. Di Indonesia itu kalau nggak salah ya, mulai bulan Maret 2020 itu COVID melanda, mulai rame di kita. Saya perkenalkan dulu yang tadi disampaikan oleh Mbak Vina. Nama saya Abdul Rahim, pangkat Komisaris Polisi. Saya di bagian humas ya, Kasubag Humas ya. Saya sebetulnya dadakan di sini diperintah oleh pimpinan, tapi sebagai prajurit apa aja harus siap. Kan gitu. 86 ya Pak. 86. Jadi terkait tadi itu ya, Polri itu ada strukturnya mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek. Dengan wabah pandemi itu, Kapolri dalam hal ini mengeluarkan maklumat Kapolri untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Antara lain yang sekarang kita laksanakan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, itu antara lain. Masyarakat kita dituntut untuk disiplin, tapi yang terjadi coba kita lihat.
masih banyak yang tidak mengindahkan. Sampai sering saya ditanya teman saya sendiri, padahal ini orang terpelajar ya, masih bingung, masih nggak percaya dengan adanya corona ini. Benar nggak ada corona? Saya jawabnya gampang. Bukti corona apa enggak itu silakan ke Pondok Rangon, ke Pondok Rangon sana. Tahu nggak Pondok Rangon? Nggak tahu saya, Pak. Tempat pemakaman. Itu sudah ribuan yang sudah dimakamkan di sana. Ini betul. Korban lagi dari kasus corona ini ya Pak ya. Betul, yang meninggal sudah banyak di sana. Dan kita dampak dari corona itu sangat luar biasa, terutama satu ekonominya. Ekonomi masyarakat sekarang kita lihat sendiri, banyak orang kehilangan pekerjaan karena kita tidak boleh berdempetan terus banyak yang PHK, otomatis pabrik itu tutup. Ada juga teman saya, dia seorang manajer di infotainment gitu ya. Nah, dampaknya juga. Dampak itu dia terus gak kerja, dia nyari sampingan, banyak. Yang lain banyak sekali yang perlu jadi perhatian kita semuanya yang masih bisa membantu lah. Untuk Polres sendiri, Mbak Vina, sudah banyak yang kita lakukan, antara lain waktu itu membentuk kampung sehat namanya. Kampung sehat itu 11 kecamatan dibawahi oleh Polsek kecamatan di situ, Koramil kerjasama bertiga. Di situ wajib masyarakatnya mematuhi protokol kesehatan. Antara itu tadi pakai masker, jaga jarak, dan wajib cuci tangan setiap masuk ke kampung itu. Jadi di kampung itu tidak ada lagi orang keliaran nggak pakai masker. Nah, itu sudah kita laksanakan 11 kecamatan sudah. Kecamatan di Tangerang Kota ya Pak. Betul. Nah, ini saya sampaikan dulu program yang sudah dilaksanakan oleh Polres ya. Yang kedua, Kapolres dalam hal ini mempunyai kebijakan membuat program ketahanan pangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi ini. Apa itu? Itu di Bangsa Suci. Bangsa Suci itu bank sampah Sungai Cisadane. Itu di daerah Jatiwung. Di situ ada lahan tidur, istilahnya yang belum dipakai oleh yang punya. Itu Kapolsek sana mohon kalau bisa digunakan. Yang dimanfaatkan, nanti hasilnya buat masyarakat itu. Akhirnya karena niat kita baik, diizinkan oleh yang punya, kita tanami di situ. Kita manggil, kita kerjasama semua masyarakat di situ. Bikinlah program ketahanan pangan itu, nanam kayak kacang-kacang, terus sayur-sayuran, dan sudah panen. Untuk itu ya Pak, maksudnya untuk balik lagi untuk masyarakat ya, lagi. Betul, untuk masyarakat di sekitar itu. Karena dampak dari COVID ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahanan pangan di daerah Teluk Naga itu tambah nggak kepake. Kita kelola nebar itu? Benih ikan kalau nggak salah Banten di sana. Banten. Nanti mungkin panennya 3-4 bulan ya. Itu nanti panen sudah dilaksanakan oleh kita. Terus di Sepatan kemarin sudah panen padi buat masyarakat itu. Di samping sebelumnya kita sudah membantu masyarakat sembako, sudah dari bulan Maret sampai sekarang ini kita masih terus-terusan itu membantu. Jadi bisa dikatakan dari Polres Tangerang sendiri selain maksudnya membantu untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat ya kan Pak, tapi juga membantu secara kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak cuman sebagai perantara dari pemerintah pusat ke warga, tapi juga memberikan lahan, memberikan wadah untuk ketahanan pangan masyarakat kita di tengah pandemi ini gitu kan Pak. Tadi contohnya kayak sayuran gitu kan, terus beras, terus ikan bari yang nanti tuh dikelola dan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kalau untuk Polres Tangerang pun artinya tidak hanya mensosialisasikan, tapi benar-benar langsung turun tangan gitu kan, membantu untuk
masyarakat sekitarnya gitu kan, untuk memastikan bahwa kemerdekaan 75 tahun ini bukan hanya, walaupun di tengah pandemi, bukan hanya kita harus menjaga jarak, tapi benar-benar memerdekakan dari segi kehidupan sehari-harinya gitu ya Pak. Betul. Nah itu kan kalau dari untuk kebutuhan sehari-hari, dari program-program dari Polres Kota Tangerang. Nah kayaknya kan selain itu kita sekarang akhir-akhir ini lebih menyorot ke banyak warga yang masih belum mematuhi itu Pak, mematuhi peraturan-peraturan protokol kesehatan, padahal dari Polres sendiri ataupun dari Polri menginginkan untuk masyarakat itu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Tujuannya buat apa sih? Kan buat kita juga gitu kan, biar pandemi ini segera berakhir. Nah kalau misalkan masyarakat sendiri nggak menjalankan peraturan protokol kesehatan, bagaimana bisa kita segera merdeka nih dari pandemi ini gitu? Kira-kira kalau dari Polres Kota Tangerang ataupun Tangerang dan sekitarnya gitu Pak, apa sih yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan ke masyarakat gitu, bahwa kita tuh harus benar-benar menjaga protokol kesehatan agar kita benar-benar terbebas dari pandemi ini gitu kan, benar-benar merdeka dan segera berakhir di tahun 2020 ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Vina. Mbak Vina silakan, mungkin rekan-rekan di sini klik Instagram Polres Restro Tangkot ya. Di situ kita sudah sering mengupload himbauan protokol kesehatan namanya. Silakan di situ diupload. Itu hampir tiap hari. Di Instagramnya apa Pak? Restro Tangkot. Oke, buat sobat Baleners nih jangan lupa di follow Instagramnya. Jadi untuk tahu nih kegiatan dari Polres Tangerang itu kan sudah melakukan sosialisasi macam apa. Jadi jangan sampai masyarakat Tangerang sendiri sudah disosialisasikan dari pihak Polres melanggar gitu kan, dan pasti ada hukumannya dong Pak ya. Di samping ke media sosial, kita melakukan langkah nyata. Contoh yang sudah kita lakukan waktu zaman PSBB dulu ya, itu kita adakan razia istilahnya. Razia, jadi Polri dalam hal ini tuh tidak melakukan penegakan hukum, membantu Pemda untuk supaya masyarakat disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan ini. Contoh orang bermobil nggak pakai masker, walaupun dia di dalam mobil, sebelahnya itu kan pasti kita nggak tahu. Dulu ada istilah orang tanpa gejala. Iya, oke. Penyebaran penyakit ini kan orang nggak tahu. Kita sehat diri kita nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5 kita nggak tahu. Nah, jadi misal dia nggak punya masker, kita kasih masker dia. Itu kita himbau tolong jaga jarak, walaupun satu mobil, walaupun untuk keluarga sendiri. Gitu. Itu periode dari bulan Maret sampai sekarang. Nah sekarang Dilakukan ya Pak? terus kita lakukan terus, siang malam semua jajaran mall. Ini yang rawan kan kayak di pasar. Iya, tempat-tempat Di umum mall. apa yang masih Ya, betul. dikunjungi sama Dan masyarakat. sudah banyak korban. Sudah banyak korban baik di pemerintahan maupun di Polri sendiri, di TNI, itu sudah ada, semua sudah kena. Nah gitu. Makanya disiplin ini yang perlu sekarang, yang harus kita patuhi, disiplin memakai masker, minimal masker nih sekarang. Lagi mungkin vaksin belum turun ya. Proses. Kita masker dulu, masker, jaga jarak, cuci tangan setiap mau masuk. Selesai aktivitas masuk rumah wajib baju dicuci, semua yang kita pakai kita cuci tangan sebelum kita berkomunikasi dengan keluarga kita di rumah. Karena kan selain kita menjaga diri kita, ada keluarga yang Betul. mungkin kita nggak tahu kondisi kesehatannya, kondisi imunnya gitu kan. Ada anak-anak kita gitu kan, atau mungkin ada orang tua yang lansia yang memang sangat rentan gitu. Kalau memang kita sendiri nggak bisa menjaga untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Ya, betul Mbak Pina, saya tambahkan. Ini masker ini bukan buat saya, Buat kita semua ya. buat kita semua. Jadi buat Mbak Pina juga. Mbak Pina nanti pakai masker ya. Saya dapat Pak dari Polri. Dari Polres. Jadi masker ini buat saya, buat kamu juga istilahnya, bahasa anak muda sekarang Iya. gitu. Untuk melindungi kita semua. Ayo. Masker, kalau ada kayak saya pernah lihat Pak di jalan itu, maskermu untukku, maskerku untukku gitu. Iya. Jadi kita tuh sama-sama menjaga diri kita untuk orang lain juga. Gitu, Betul, Pak. di samping menjaga kita menjaga orang lain, terutama keluarga kita di rumah. Itu kira-kira Mbak Pina. Nah,
Berarti kan kalau dari selain mematuhi protokol kesehatan juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah disosialisasikan sama Polres di jalanan gitu loh Pak. Betul. Nah, kalau pertanyaan dari saya nih Pak, sejauh ini dari mungkin sudah melakukan sosialisasi, mungkin sudah sampai ke memberikan hukuman ataupun sanksi kalau gitu tuh udah dapat tilang gitu kan Pak ya. Nah, sejauh dari Maret mungkin sampai sekarang, apakah grafik untuk pelanggar-pelanggar di jalan selama pandemi ini setelah dari peraturan-peraturan untuk kondisi yang seperti ini apakah menurun atau malah justru tidak ada perubahan Pak? Begini Mbak Bina, itu data dari Satgas ya, Satgas Covid. Itu untuk Tangerang Kota, sementara ini Tangerang Kota sama Banten. Ini informasi ya terakhir, itu sudah merah semua. Iya, terakhir kemarin saya lihat di Instagram kayaknya untuk Tangerang Kota sama satu lagi di Tangerang mana saya lupa itu kemarin itu udah masuk red zone merah, semua ya Pak? Betul, Jakarta itu semuanya merah. Nggak ada yang kalau Jakarta udah pasti kita untung nggak dari Jakarta. Nah, jadi kita jangan sampai itu tadi seperti Jakarta. Kuncinya disiplin tadi itu, disiplin. Kenapa di negara sana yang asalnya yang dari Wuhan katanya ya, itu di RRC itu orang udah katanya sih lepas masker. Iya, sekarang udah karena mereka disiplin. Kembali normal katanya udah aktivitas. Mereka disiplin, ya. Masyarakat kita memang harus terus-menerus kita sosialisasikan gitu ya. Terutama ini tempat-tempat mall, pasar, keramaian. Mereka karena nggak sadar, ya. Gini-gini aja aman, tahu-tahu. Kalau dilihat sekarang pun kan setiap hari kenaikan dari kasus positifnya itu sehari dalam satu hari bisa 1.000 bahkan bisa sampai 2.000 bahkan per kemarin untuk hari Kamis kemarin pun ada lonjakan lagi untuk yang kasus positif. Artinya mungkin banyak masyarakat yang semakin kesini malah semakin cuek, bener nggak sih Pak? Betul. Semakin cuek semakin ya menganggap ada nggak ada akhirnya gitu. Istilahnya gini loh Pak, udah lelah kali ya. Udah pengen kembali normal. Ingat, termasuk kami aparat ini selalu diingatkan oleh pimpinan, kamu jangan sampai lelah mengingatkan sosialisasi itu bahaya nanti. Bisa-bisa aparat sendiri yang kena, masyarakat sudah lupa itu apa itu COVID. Nah itu lebih bahaya lagi. Makanya kita semangat lagi mengingatkan ke masyarakat untuk supaya tetap disiplin dalam hal protokol kesehatan ini. Terutama itu kalau masker dan cuci tangan udah. Basic banget Pak yang harus memang. Jadi buat sobat baleners, maksudnya kita ingetin lagi nih untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan terlena karena mungkin sudah semakin kesini sudah mungkin beberapa perusahaan, beberapa kantor yang sudah kerjanya kembali normal. Itu bukan berarti melalaikan protokol kesehatan, harus tetap jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu kan, terus bawa peralatan ibadah sendiri, bawa peralatan makan sendiri gitu. Walaupun untuk pekerjaan ataupun aktivitas sudah kembali normal, tapi harus memulai dengan gaya hidup ataupun ya style yang baru lah Pak sekarang ya, bawaannya pun gitu. Jadi sobat balen semuanya gitu, untuk garda terdepan sekarang nggak cuma hanya dari tenaga medis, dari Polri, dari Polres, TNI, semua jajaran kita tuh harus sama-sama bekerja sama. Nah, selain itu, garda terdepan di keluarga juga harus berperan aktif melindungi keluarganya, aktivitas di luar, pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan dan segera mandi gitu, karena kan ada keluarga yang harus kita lindungi gitu ya Pak. Iya. Nah, terus untuk terus kan sekarang kemarin kita lihat nih Pak, kita balik lagi ngomongin soal kemerdekaan 75 tahun ini ya. Aktivitas sekarang pun kan semuanya by virtual semua gitu kan Pak. Apakah itu akan berimpact kepada kehidupan sehari-hari kita? Jadi mungkin dari masyarakat atau dari Polres sendiri agak susah nggak sih Pak untuk memberikan sosialisasi di tengah kondisi yang seperti ini gitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi kemerdekaan di tahun ini ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini sangat-sangat berbeda dengan 2019 2020.
di mana di istana sendiri pakai virtual ya, hanya Iya. berapa orang, termasuk situ pas Ibra itu cuma 8 Tiga. orang ya, Kemarin 8 boleh orang, tiga. cuma 8 orang. Biasanya 45 ditambah semuanya itu berapa? 45 pas 17 lupa saya ya itu. Nah, terus di kita saja tidak melaksanakan karena itu Di tadi Polres ada ini nggak Pak kemarin 17 hanya virtual mengikuti dari istana Oh, gitu loh. baik. Itu pun cuma berapa orang perwakilan. Itu tadi untuk jangan sampai ada orang berkerumun banyak gitu ya. Yang dampaknya nanti ya terimbas itu kena dampak Iya. itu. Nah, terus biasanya tahun lalu banyak orang manjat pinang ya. Iya. Sekarang Balap lomba karung. kayaknya udah nggak Kalau ada. Mbak Vina mungkin mau kelereng. Ya, saya lomba Balap karung. lari dari kenyataan. Oh iya. Nah itu jadi sekarang udah nggak ada lagi dan Berbeda. kita harus menerima keadaan ini. Ini pilihan supaya penyebaran kita memutus mata rantai istilahnya COVID-19 ini supaya cepat pergi sebelum nanti insya Allah kalau nggak salah awal Januari ini 2021 vaksin itu sudah bisa Ya. kita peroleh. Ya kita sama-sama berdoa ya Pak ya, kita sama-sama bantu. Ya. Kita juga jangan hanya mengharapkan dari vaksin aja gitu, tapi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Jangan nanti setelah ada vaksin terus kita melalaikan tugas kita untuk menjaga diri kita gitu kan. Kita juga harus bantu pemerintah kita untuk bisa menanggulangi pandemi ini agar segera berakhir dan menekan angka kasus positif coronanya gitu. Nah, terus untuk kedepannya nih Pak, kalau kita masih ngomongin kondisi yang seperti ini, apa yang akan dilakukan dari pihak Polres maupun Polri ataupun Polsek dan jajarannya lah gitu untuk lebih untuk menyadarkan masyarakat gitu untuk agar mereka tuh benar-benar aware gitu dengan diri mereka, melindungi semuanya, mengikuti protokol kesehatan. Baik Pak. Jadi ke depan Polri, TNI, Pemda itu akan lebih penekanan lagi tentang disiplin ini. Di kantor saya gitu ya, itu kita tadi pagi kita semprot disinfektan gitu ya. Istilahnya kan kantor kami itu sehat. Coba Mbak Vina masuk ke Polres itu. Di situ setiap itu masuk pasti ada cuci tangan. Cuci tangan, ada disediakan sabun di situ, terus hand sanitizer di situ. Itu juga kalau di kantor kita ada jarak lah, kayak saya dengan Mbak Vina ini ada jarak. Jadi tujuannya untuk tadi supaya polisinya sehat dulu, gitu kan. Baru kita keluar menyampaikan hal yang sama. Tolong disiplin dong, disiplin pakai wajib. Malah kita menugaskan provos ya, tahu provos ya, propam yang polisinya polisi. Jadi menegur polisi yang nggak pakai masker, lupa kadang-kadang ya kan, yang nggak cuci tangan, kita diawasi ketat internal kita. Nah, begitu juga ke masyarakat. Masyarakat kita lebih ketat lagi, ada penekanan supaya masyarakat sadar oh iya ini untuk masyarakat sendiri, bukan untuk polisi. Karena kalau polisi sendiri harus memberikan contoh kepada Betul. masyarakat gitu kan, harus memberikan contoh nggak pakai masker gitu kan, sama aja bohong gitu kan Pak. Terus kira-kira apakah akan ada hukuman yang lebih tegas lagi untuk masyarakat yang masih membandel nih Pak sampai sekarang ini, mungkin membandel yang nggak mau pakai masker gitu kan, nggak mau jaga jarak gitu. Apakah untuk kedepannya ada program kerja dari pihak Polres Polri itu Pak? Jadi gini, untuk sanksi ya, sanksi itu dari Pemda kan sudah ya. Kalau dari kita polisi itu hanya teguran saja Pak. Ada kayak model tilang itu, tapi itu pun nggak jamin, nggak jamin juga. Tapi saya dapat dari running text ya. Di DKI itu sudah terkumpul denda kalau salah 4 miliar, iya, betul ya. saya baca Nah, itu, Pak. berarti kita sama ya, maksudnya ya, nyambung ya. 4 miliar loh. Iya. Denda dari apa ini? Pelanggar ini. PSBB Gitu. Jadi sudah diberlakukan dan itu kewenangan Pemda. Gitu. Jadi
maksudnya selain masyarakat akhirnya harus membayar denda seperti itu padahal di tengah pandemi ini, mending better nih untuk teman-teman Balenas gitu kan, patuhilah protokol kesehatan gitu, ikuti anjuran dari pemerintah, ikutin anjuran dari Polres ataupun dari polisi dan jajarannya gitu, tujuannya untuk kebaikan kita semua kok gitu, karena kita pengen segera selesai, segera bebas dari pandemi ini, segera merdeka ya, benar-benar merdeka yang sebenarnya gitu, karena sekarang ini pun kita upacara ataupun merdeka, tapi merdeka secara virtual nih Pak, kita benar-benar pengen merdeka dari masalah yang sedang kita hadapi, nggak cuma di Indonesia aja tapi seluruh dunia gitu. Nah, terus di DKI sendiri pun kan juga sudah ketat, apalagi di Tangerang sendiri kan beberapa kali PSBB sampai sekarang masih diperpanjang ya Pak. Di tempat-tempat umum seperti pasar Lanovo sekarang jam operasionalnya dikurangi gitu. Nah, untuk pengurangan kayak tempat seperti itu kan banyak pro kontra gitu kan Pak. Banyak yang masyarakat ataupun mungkin pedagang yang masih kurang setuju karena mereka merasa di satu sisi mereka merasa mungkin dirugikan gitu. Tapi itu bagian dari Polres ataupun polisi untuk menekan angka pandemi ini gitu kan Pak. Nah, terus untuk masyarakat untuk warga Balen semuanya gitu kan, kalau misalkan kondisi sekarang ini belum membaik gitu, malah justru kan malah nambah angkanya gitu kan. Kalau bisa nggak ada aktivitas yang banget harus keluar gitu, mending di rumah stay at home gitu. Apalagi sekarang belanja udah bisa online gitu kan. Bantulah Polres dan jajarannya untuk bisa mengurangi nih angka pandemi ini gitu. Nah, kemarin saya kalau lihat berita gitu kan, di sini juga sudah banyak sekali apa ya, dan mungkin sudah dilakukan sosialisasi dari Polres gitu kan, sudah dari polisi, dari sekarang nggak cuma Tangerang aja, Jakarta dan semuanya sudah melakukan ini gitu. Apalagi juga sudah dibantu untuk nggak cuma sosialisasi doang nih Pak, tadi kayak Bapak udah bantu untuk membantu ketahanan pangan gitu. Jadi betul bakti sosial. Nah, jadi nggak cuma hanya perantara antara pemerintah pusat, tapi juga langsung turun tangan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dari kembali normal lagi, walaupun normal dalam tanda kutip nih Pak gitu kan. Nah, kira-kira nih Pak, ada nih pertanyaan. Ada pertanyaan nih Pak, pertanyaan dari saya sih. Kalau saya sendiri mau tanya, kalau apakah ini Pak, peraturan yang bukan peraturan sih, lebih tepatnya itu kalau sekarang yang pakai masker dan sebagainya, apakah itu mungkin ini masyarakat, mungkin Balenas, saya nggak tahu nih Balenas mungkin satu suara nggak sih sama saya gitu. Apakah untuk dengan kita tidak pakai masker, terus masker sih Pak, jaga jarak, apakah itu termasuk dalam hukuman ataupun mendapatkan sanksi dari polisi gitu nggak sih Pak? Ya, gini Pak, jadi kalau masih ada pertanyaan seperti itu kadang-kadang yang polisi sendiri nggak habis pikir. Padahal untuk kesehatan Mbak sendiri kan, gitu kan, iya kan? Bukan buat polisi loh. Betul. Nggak pakai masker, apalagi pakai face shield gini kan, buat lebih bagus lagi. Udah pakai masker, pakai face shield, itu ibaratnya virus tuh mau nendang kamu. Nah, tapi kalau nggak pakai masker, langsung aja kehirup dan siap-siap saja. Ya maaf yang terburuk, coba meninggal, tidak ada keluarganya mendampingi. Mau tinggal di Wisma Atlet Pak. Jadi kan bandel ya Pak. Menyedihkan lah gitu ya. Coba nggak boleh saudara keluarganya mendampingi hanya bertugas. Nah, apalagi tapi sekarang juga masih banyak masyarakat yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu tugas kita gitu. Akan terus mengingatkan. Sampai kapan? Ya nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan. Jangan capek ya Pak ya, pasti ya. Harus tetap sosialisasi, terus dilakukan sosialisasi gitu kan. Seperti tema kita yang hari ini ada kemerdekaan di tengah pandemi ini. Nah, Pak, kita ada yang seger-seger nih Pak di tengah kondisi. Nah, ada kopi nih Pak, dari Kopi Kenangan ya, silakan. Terima kasih.
Cocok kan Pak kita lagi ngobrol seperti ini, panas, gerah gitu kan kondisinya, kita disuguhkan kopi kenangan. Bapak suka ngopi kan? Wih, Suka? bukan suka lagi, sangat suka. Silakan lah Pak kalau Langsung diminum ya? Iya boleh. Kali aja kan tadi kita ngobrol panjang lebar, haus kan Pak? Kita pengertian nih Pak ngasih yang segar-segar. Nah, saya pribadi sih mengingatkan untuk sobat Baleners, untuk warga Tangerang semuanya gitu kan. Kondisi pandemi ini kan belum berakhir gitu kan, apalagi kita sekarang lagi nunggu vaksin yang memang masih terus diusahakan oleh pemerintah gitu. Jadi kita harus sama-sama menjaga diri kita juga untuk menjaga masyarakat, menjaga keluarga ya. Menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga orang tua. Untuk apa? Untuk kita juga itu bagian dari membantu pemerintah. Mungkin membantu nggak harus membantu dalam arti ada barang atau ada materi, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan, sobat Baleners juga sudah membantu kita semua gitu. Nah, di Mall Balai Kota sendiri ini Pak, kita juga sudah memberikan edukasi atau tempelan-tempelan materi-materi yang kaitannya dengan apa sih tentang COVID ini gitu. Terus apa yang harus kita lakukan, bagaimana untuk mengantisipasi gitu. Jadi Mall Balai Kota sendiri juga sudah menerapkan protokol kesehatan, pengecekan suhu tubuh, hand sanitizer, gitu, penyemprotan, pembersihan area-area umum yang memang sering disambangi oleh pengunjung gitu kan, dan informasi-informasi terkait yang masih berkaitan dengan COVID-19 ini gitu. Nah, ini ada sesi tanya jawab nih Pak. Ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti kalau sobat Baleners yang mau mengajukan pertanyaan nih, ada yang pengen tanya-tanya, mumpung ada Bapak Abdul Rahim yang cocok ini kan, pasti kan penasaran, mungkin mau nanya langsung ke Polres, takut Pak, nanya di sini aja, santai kok bapaknya. Mungkin kalau mau ke Polres, saya mau ke Polres takut gitu kan, karena kan apa gitu kan. Nah di sini mungkin kalau sobat Baleners yang penasaran pengen tahu nih apa yang masih kaitannya dengan sosialisasi atau mungkin peraturan sanksi-sanksi, atau yang masih penasaran, boleh ditanyain di live Instagramnya Mall Balai Kota ya. Nah ini ada pertanyaan, apabila ada peraturan artinya ada pelanggaran. Nah apabila ada yang melanggar berarti kan ada hukuman, sama seperti yang tadi saya sampaikan itu ya Pak. Nah hukuman apa yang diberlakukan mulai dari yang berat hingga ringan demi tetap menjaga ketertiban di masa pandemi ini. Selain kalau mungkin dibilang hukuman beratnya atau mungkin hukuman secara sanksinya tilang itu ya Pak ya. Apa sih sejauh dari bulan Maret sampai sekarang sanksi pelanggaran apa dan sanksi apa yang sudah diterapkan atau sudah dilakukan dari pihak Polres itu? Baik Mbak Vina, jadi sejak Maret sampai sekarang ini untuk yang melanggar itu ranah, kalau Polri itu hanya menghimbau. Polri belum pernah yang namanya ngambil tindakan selain itu tadi yang saya bilang, surat teguran ya. Misal motor nggak pakai masker apa, karena itu bukan pelanggaran lalu lintas. Ingat, polisi itu melaksanakan undang-undang. Nah, kalau kaitan dengan COVID ini itu saya rasa mungkin Perda ya. Perda itu pemerintah daerah. Nah, tapi polisi sebagai pelaksananya. Nah, contoh denda itu ranah Perda. Terus mungkin Mbak Vina lihat sendiri yang dihukum pakai nyapu, itu bukan polisi loh itu. Nah, itu ranah Pemda. Sanksi sosial lah lebih tepatnya. Sanksi sosial. Kalau Polri itu sosial, perintah dari pimpinan dari Kapolri itu kita akan terus menghimbau. Orang nggak punya masker kita kasih masker. Orang apa istilahnya ya, kelaparan kita bantu. Jadi kita sudah mengambil langkah nyata. Dan itu sudah kita lakukan pemberian sembako. Itu tadi program ketahanan pangan berbagai macam, entah itu menanam bibit ikan, penanaman apa sayur-sayuran segala macam, padi, dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Terus
edukasi atau informasi sosialisasi sudah kita lakukan melalui media sosial. Sudah kita semua. Sudah apa yang polisi punya lah gitu loh. Nah, silakan sekarang kembali ke masyarakat lagi. Masih mau nggak untuk tetap disiplin lakukan protokol kesehatan? Itu kira-kira Pak. Jadi berarti kalau bisa disimpulkan bahwa dari Polri sendiri terus akan terus melakukan himbauan sosialisasi gitu, tapi untuk yang action ataupun yang ambil tindakan adalah di Pemda ya Pak? Betul, itu ada aturan namanya peraturan daerah ya. Itu ranahnya Pemda gitu. Kalau Polri ini contoh Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 2 Tahun 2022. Nah itu 2002 ya. Itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, itu undang-undang itu yang bikin DPR. Ya. Itu polisi sebagai pelaksana. Tapi kalau COVID ini kan khusus ya, ini kayak case khusus gitu. Di bawah undang-undang, ada peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan masing-masing daerah masing-masing peraturan iya, gitu. disesuaikan dengan daerah itu masing-masing gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang kan kondisi di Tangerang sekarang mayoritas mungkin udah red zone Pak. Jadi itu peraturan daerahnya pun pasti akan lebih ketat lagi gitu. Apalagi sekarang yang kita lihat dan kita rasakan sekarang jam operasional di pasar lama pun dikurangi gitu kan. Terus mungkin banyak beberapa kali kalau bilang ada tilang-tilang gitu di Jakarta kan belum apa ya Pak? Masyarakat jangan hanya melihat paling dendanya sekian, jangan. Jadi tujuan itu kan bagus ya, tujuan pemerintah itu supaya masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan ini. Apalagi kalau ditilang atau dikena denda sekian, jangan itu. Sebetulnya masyarakat nilainya itu nggak semua masyarakat ya, ada yang beranggapan ya gitu. Iya, jadi untuk sobat baleners, buat teman-teman, maksudnya jangan ngegampangin nih kalau misalkan udah ada peraturan, dari polisi udah capek-capek nih, dari Polri udah memberikan sosialisasi gitu. Kita harus sama-sama kerja sama gitu kan untuk benar-benar menjalankan semua protokol kesehatan. Balik lagi karena itu untuk melindungi diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk membantu pemerintah gitu. Tambahan Mbak ya. Boleh. Kita masih belum ketat. Coba Mbak Vina ke Bogor, sudah ada jam malam. Iya, Bogor sama Depok ya Pak ya. Itu sudah parah. Jadi anak-anak muda biasanya kan ngopi ya, lagi gandrung ngopi lah. Kita nggak melarang, cuman itu tadi pakai masker, jaga jarak, jangan berdempetan. Nah itu. Nah, kalau menyambung dari peraturan yang sudah diterapkan di Bogor dan Depok, apakah nanti ada kemungkinan di Tangerang atau di Provinsi Banten sendiri akan menerapkan hal yang sama, Pak? Dilihat ini ya betul. Jadi kalau masyarakatnya patuhi tadi itu, insya Allah saya rasa kita nggak kayak sana. Iya. Jadi kayaknya untuk Tangerang sendiri pun, maksudnya untuk peraturannya masih belum terlalu ketat lah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada peraturan jam malam ataupun tidak seketat di Bogor dan Depok. Terus kita jadi menyepelekan gitu kan Pak ya. Saya juga beberapa kali lihat dari mobil polisi gitu kan mau melakukan sosialisasi, himbauan itu kan. Jadi jangan gampangin deh, jangan sampai nanti di Tangerang kita terapin jam malam makin pusing lagi ya. Gak bisa kemana-mana. Iya, apalagi sekarang baru satu tempat aja yang cuma jam operasional sampai jam 6 aja udah pada komplain gitu. Apalagi nanti untuk kalau misalnya diterapkan jam malam seperti Bogor dan Depok, itu pasti akan makin membatasi aktivitas kita. Sedangkan kita ya masih banyak masyarakat yang kerjanya pun sampai Tangerang atau sampai Bogor dan Depok itu pasti di atas jam 8 gitu kan Pak. Nah, kalau kan dari Maret sampai sekarang Bapak juga sudah melakukan sosialisasi. Cerita dong Pak, ada pengalaman apa sih dari tim Bapak dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan nih Pak? Ada cerita lucu nggak sih Pak kalau misalnya dari masyarakat dihimbau, dia ngeyel gitu ya? Pasti ada. Yang jelas nggak terhitung. Saking banyak Pak. Di awal itu kami waktu itu gabungan Pak antara Polres, Pemda sama Kodim ya.
Pak Wali itu ikut, Pak Dandim, Pak Kapolres itu ikut patroli kita malam-malam. Ingat di Modern waktu itu ya, kita sampai ada kafe anak-anak muda nggak pakai masker apa tuh, kita turun, ayo mas, apa namanya, pakai masker lah, jangan duduknya kayak aduh Dempet-dempet. menjadikan mereka tuh cuek-cuek aja kan gitu. Karena Terus mungkin karena lagi bilang untuk anak-anak muda masih ya percaya nggak percaya adanya ini ya Pak ya. kita harusnya bersyukur Pak dengan pemerintah kita. Maksudnya begini, kita masih ada istilah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Kalau di negara luar ada namanya lockdown. Ya, Coba lockdown itu Mbak Vina itu udah nggak bisa kemana-mana, keluar hanya beli kebutuhan, terus pokoknya namanya lockdown. Kalau kita bisa aja diberlakukan begitu, tapi dampaknya luar biasa. Betul. Mbak Vina nggak bisa kerja lagi. Saya digaji negara mas. Enak Kan gitu ya. Enak. Nah, kita masih bersyukur, masih PSBB lah. Kalau lockdown kayak apa? Singapura itu sudah resesi. Mana? Kita alhamdulillah sampai sekarang masih bisa makan. Tapi kondisinya kita di kuartal yang masih di sekarang ini kita sudah minusnya udah itu Pak. Mudah-mudahan enggak. Amit-amit ya Pak, jangan sampai. Ya buktinya masih punya beras. Iya, jadi apa namanya, banyak yang mungkin awal-awal masih pada membandel ya Pak ya, masih pada cuek lah, ngapain apa sih ini COVID kan kita tetap ini kok gitu. Dengan Pak ada Pak dari Balinus nih kayaknya mungkin tertarik mau tanya sama Bapak karena apa namanya, kalau mungkin mau nanya ke Polres atau mungkin di Instagram gitu kan. Mungkin responnya lah, jadi mending tanya sekarang gitu. Nah ini ada nih dari Sobat Balinus. Ada pertanyaan. Merdeka kan berarti nggak terikat lagi ya. Nah protokol kesehatan juga nggak perlu lagi dong. Wah ini, aduh, gimana ceritanya kalau saya sih mau, kalau protokol kesehatan nggak perlu gimana kita mau bebas dari pandemi ini? Mungkin coba deh jawaban dari bawah nih. Saya coba menjawab ya. Iya boleh Pak. Merdeka itu hak seseorang loh. Kita merdeka dalam hal merdeka berbuat apa? Merdeka untuk hidup, merdeka untuk melakukan aktivitas segala macam. Tapi ingat sekarang ini lagi musim penyebaran virus ini. Kita sebetulnya dibatasi dengan protokol kesehatan. Mbak Bina kan gak dilarang ke mall. Apa itu merdeka atau gak merdeka? Itu sebenarnya harusnya juga kita membatasi ya Pak ya. Iya jadi karena memang kondisinya begini dan bukan hanya kita saja, bukan Indonesia saja ya kan. Di luar negeri sudah hampir seluruh dunia. Kita masih bisa kok ke mall beli keperluan pribadi dengan itu tadi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hanya itu saja loh. Lainnya enggak kan? Enggak boleh, enggak dibatasi beli apa namanya beras cuma waktu sedikit. awal-awal aja Pak yang masih yang waktu itu masih ada simpang siur lockdown langsung banyak masyarakat yang tidak membatasi betul. Nah berarti kan kalau merdeka betul kita merdeka nggak terikat, tapi bukan berarti kita merdeka nggak menjalankan protokol kesehatan, itu nggak boleh, itu jangan ya, karena kan protokol kesehatan nggak cuma untuk melindungi diri kita sendiri ya Pak ya, yang sudah bolak-balik tadi kita selalu ingetin, kita juga melindungi untuk masyarakat, keluarga gitu. Jadi untuk Sobat Baleners tetap jalankan protokol kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita juga pengen merdeka dari pandemi ini gitu, nggak cuma merdeka kemarin Agustusan nih, tapi kita benar-benar pengen merdeka dari virus, dari wabah penyakit yang nggak kelihatan ini, tapi sudah banyak korban yang berjatuhan gitu kan, banyak tenaga medis yang sudah gugur, rumah sakit sekarang udah kewalahan, kekurangan tenaga medis. Dan jadi banyak korban dari pihak para medis sendiri. Iya. Kemarin terakhir saya dengar di radio ya. Berapa ya Pak ya? Itu dokter spesialis anestesi di Aceh meninggal coba. Di antara 100 yang positif baru 1 yang meninggal tadi. Belum yang lain. Di Wisma Atlet itu 1060 sekian loh Mas yang dirawat di sini. Bahkan sekarang kapasitas beberapa rumah sakit pun sudah
udah mau overload ya Pak ya, apalagi ditambah tenaga medisnya berkurang, udah mulai capek gitu kan, mereka juga pengen interaksi dengan keluarga di rumah. Makanya kalau misalnya masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan, kita juga tidak membantu para tenaga medis untuk segera menyelesaikan tugasnya ini gitu loh. Karena kita juga harus membantu pemerintah selama proses vaksin yang masih diusahakan terus untuk pemerintah, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2021 awal vaksin itu bisa segera ditemukan gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu untuk Sobat Balerus nih. Ini nggak boleh nih ya, namanya protokol kesehatan. Bukan berarti merdeka, mau pakai ini nggak boleh ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini kan masyarakat takutnya sama polisi kalau melanggar. Baru tahu kalau polisi sekarang lebih menghimbau. Nah, jadi kalau ada yang melawan ketertiban, bukan dari pihak polisi yang menindak. Mungkin yang tadi tuh Pak, kan tadi kalau ada pelanggaran dari pihak Polri lebih ke menghimbau ya. Nah, makanya ini tadi Sobat Balerus kan baru tahu kalau polisi atau Polri sih lebih tepatnya Polri itu lebih menghimbau untuk masyarakat agar melakukan protokol kesehatan, mematuhi peraturan-peraturan gitu. Nah, kalau misalkan tadi ada yang melawan ketertiban atau misalkan melanggar, apalagi untuk konteksnya sekarang peraturan-peraturan yang terkait dengan COVID, penanganan COVID ini, berarti bukan dari polisi yang menindak. Betul. Kita kan dikedepankan sekarang dengan adaptasi kebiasaan baru ini ya. Istilahnya dulu kan new normal. New normal, masyarakat banyak yang salah persepsi, seolah kehidupan baru dengan semua baru bebas, copot masker segala macam. Oh, boleh itu. Banyak yang terkena. Akhirnya dari Kementerian Kesehatan yang Satgas Covid ini adaptasi kebiasaan baru itu. Adaptasi kebiasaan baru. Ada yang bilang new normal, new-nya lupa normal lagi. Jadi terkait apa tadi? Terkait yang tadi misalkan kalau ada pelanggar peraturan gitu kan, itu lebih ke tadi peraturan kita gabungan ya, gabungan untuk itu perda. Kalau dari kita membackup saja, katakan ada pelanggar, supaya karena kalau dari Pemda itu kan orang sipil ya, mungkin di situ ada yang mencoba melawan atau gimana, akan kita backup dampingi Polri, TNI gitu. Polri sendiri di internal ketat, bisa anggota disuruh push up kalau nggak ini ya internal kita, tapi kita keluarga nggak keluar gitu, hanya menghimbau saja. Oh ya, jadi buat Sobat Balerus nih, kalau misalkan nanti mungkin ada razia, lebih tepatnya nih Pak ya, ada razia ataupun ada tindakan-tindakan dari polisi itu, mungkin itu lebih ke karena ada peraturan daerah yang ditetapkan, apalagi kondisi sekarang lagi seperti ini ya Pak ya. Jadi gini loh Mbak Vina, sekarang itu kesadaran masyarakat itu yang diperlukan gitu loh. Jangan melihat itu ada denda, sebetulnya denda itu paling akhir gitu. Cuma kesadaran lah kita itu sayangi sesama. Jadi maskernya bukan untuk saya sendiri kan, termasuk Mbak Vina, teman-teman yang lain. Betul. Tapi bukan berarti nih kalau misalkan ada razia atau mungkin itu hukumannya, punishmentnya hanya sebatas himbauan atau sanksi sosial, terus kita jadi menyepelekan paling cuman begitu, paling cuman begitu. Jangan seperti itu gitu kan. Biasanya kan masyarakat baru akan jerah atau baru mulai akan saya harus bayar nih jadinya nih. Nah, itu yang baru akan merubah mereka gitu. Tapi jangan seperti itu ya Pak ya. Kalau bisa maksudnya sebelum kita kena nih, maksudnya kita kena ditegur sama polisi karena pas waktu ada razia gitu, kita udah lihat contoh di TV, di media sosial banyak, ya kita jangan lakukan gitu. Apalagi ya suka muncul berita-berita apa sih yang harus diterapkan gitu kan, supaya terhindar dari razia ataupun kegiatan-kegiatan peraturan dari yang diterapkan sama polisi gitu. Makanya tadi yang Mbak Vina bilang, Pak? Kalau masih begini terus penyebaran makin meningkat, tidak menutup kemungkinan kita diberlakukan kayak Bogor. Iya. Jam malam Jangan sampai ya Pak ya. Sepi kayak kota mati. Iya. Ya kalau punya beras gak apa-apa. Ya ujung-ujungnya kita keluar cuma memang hanya untuk
untuk memenuhi kebutuhan pribadi. pokok aja gitu. Makanya kan untuk sobat Barenus nih, ya kemarin sudah banyak lah contohnya yang tadi kita udah bicarakan lagi juga gitu kan, satu tempat yang sudah dibatasi jam operasionalnya aja banyak yang komplain gitu kan, apalagi kalau misalkan sudah diberlakukan jam malam. Nah untuk menghindarinya gitu kita harus punya kesadaran nih dari diri kita sendiri, jangan sampai nanti Tangerang yang tadinya belum diberlakukan jam malam terus tiba-tiba diberlakukan makin pada main komplain, betul gitu. Nah saya aja jujur besok tuh rencana mau ke Bandung, ada undangan pernikahan. Tapi saya sudah swab loh Pak, jujur ya. Oh, iya. Alhamdulillah negatif ya. Tapi siapa tahu di sana peraturan suruh nunjukin si swab Betul. lagi. Ini saya tunda. Iya. Nah, walaupun misalkan kita kondisi kita dari sini udah di swab ataupun udah ini negatif, nih kan kita nggak tahu di pas waktu kita melakukan perjalanan. Tidak tahu lingkungan kita. Betul. Betul. Makanya menjaga diri atau protokol kesehatan harus dari diri kita sendiri ini. Terus ini tips sih Pak ya. Boleh Pak, apa Pak? Masih lama ya Pak? Boleh, nggak apa-apa Pak. Bebas Pak. Jadi tips untuk kita tidak terhindar dari penyebaran itu, yang pertama pola makan ya, pola makan yang sehat. Betul. Jangan begadang. Jadi jam 9, jam 10 kita kalau bisa sudah istirahat. Terus satu lagi Pak, hidup itu harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia itu kuncinya. Belum tentu orang banyak duit bahagia loh ya. Betul. Kalau udah bahagia, imun kita akan naik. Ya. Imun terutama sekali. Kepikiran. Gak boleh stres sekarang. Gak boleh stres. Sudah bahagia aja, happy ya. Enjoy aja. Ada duit gak ada duit pokoknya enjoy. Enjoy dan happy. Karena itu berpengaruh. Mau punya utang banyak, happy. Happy aja pokoknya. Biar kata kita lagi sedih gitu, kita keluar orang biar melihatnya kita senyum-senyum, kita happy gitu. Karena kebahagiaan dari diri kita itu akan menular ke orang lain kalau yang lihatnya. Oh, bodo amat kita lagi sedih atau apa ya Pak ya. Kita harus bahagia, kita harus happy gitu kan. Karena itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Kayaknya masih ada sambungannya dengan tadi deh Pak. Ada sobat Barenus nih, kayaknya dia udah haus akan hiburan. Pak, kami butuh hiburan nih. Bagaimana mengenai tempat hiburan dan event? Apakah sudah diberikan kelonggaran? Mungkin itu perwakilan dari saya juga. Kita udah haus hiburan nih Pak. Kita maklum Pak, kita orang hidup ini pasti butuh hiburan. Betul. Untuk sementara saya rasa mungkin kebijakan pemerintah dalam ini Pemda ya, itu belum mengizinkan. Mungkin kayak